dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kids Center yang ke-29. Terdapat narasumber dari Kids Center, Ibu Sinto, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Dan juga Ibu dari salah satu murid Kids Center, Dr. Nita ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya Bu. Terima kasih. Kids Center. Semoga selalu berjaya. Amin. Dan juga menjadi manfaat untuk kita semua, terutama masalah cerebral palsy seperti itu. Talkshow ini merupakan suatu wujud dari keinginan Kids Center yang selalu ingin berkontribusi untuk masyarakat di Indonesia untuk bertukar ilmu dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, terutama mengenai cerebral palsy. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu adalah gangguan motorik yang disebabkan oleh gangguan otak yang sedang berkembang. Jadi gangguan motorik itu apa saja sih? Jadi terdiri dari tonus otot atau kekuatan otot, postur, dan juga gerak. Nah, cerebral palsy ini merupakan penyakit yang permanen, namun dia tidak progresif. Jadi cerebral palsy itu gejalanya bisa mulai muncul itu pada saat bayi atau kadang-kadang muncul itu pada saat prasekolah 2-3 tahun. Nah, cerebral palsy itu kapan sih kita mencurigai anak ini memiliki cerebral palsy seperti itu? Jadi ada banyak faktor risiko di cerebral palsy itu sendiri. Jadi dari ibu bisa dari infeksi ibu hamil, bisa TORCH atau ISK, lalu juga keracunan kehamilan seperti preeklamsi, begitu, lalu juga gangguan plasenta previa, konsumsi alkohol dan juga merokok pada ibu hamil juga menjadi faktor risiko untuk terkenanya cerebral palsy. Lalu pada bayi juga, bayi prematur terutama 28 minggu ke bawah, lalu BBLR terutama yang di bawah 1.500 gram, bayi yang tidak langsung menangis, dan juga bayi sesak itu juga faktor risiko untuk terjadinya cerebral palsy. Lalu gejala-gejala dari cerebral palsy pun itu bermacam-macam sekali. Ada yang paling banyak itu spastik itu ototnya itu kaku, dan juga spastik itu juga bermacam-macam lagi. Ada yang hemiplegia, itu yang kakunya itu hanya sebagian dari kaki dan tangan kanan misalnya itu, atau kaki dan tangan kiri, itu hemiplegia. Lalu ada juga yang diplegia, hanya kaki saja yang kaku, jadi kedua kaki yang terkena. Lalu ada juga quadriplegia, itu dia seluruh ekstremitas itu kaku semua kaki dan tangan. Lalu ada juga macam-macam seperti ataksia, itu gangguannya itu adalah gangguan koordinasi, dan juga ada diskinetik, itu ada gerakan berulang pada anak. Jadi sangat bermacam-macam ya Ibu ya, itu ya cerebral palsy itu. Nah, gejala cerebral palsy itu tadi sudah dijelaskan ya, jadi bisa dari bayi atau juga prasekolah. Itu gejalanya apa saja sih? Jadi ada keterlambatan perkembangan pada anak, lalu bisa juga ada pergerakan yang abnormal pada anak, dan juga bisa juga ada kekakuan pada otot kaki atau tangan. Tadi tergantung juga macam-macam cerebral palsy yang tadi dijelaskan. Nah, cerebral palsy itu dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidapnya jika tidak ditangani dengan baik. Gangguannya dapat bertahan hingga anak tumbuh dewasa. Untuk menangani cerebral palsy dibutuhkan pengobatan dan terapi fisik yang disesuaikan dengan masing-masing anak. Tentu dibutuhkan pula dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar anak agar anak itu merasa dicintai dan semangat menjalani terapinya. Nah, terapinya ini memang harus optimal seperti itu. Makanya kita akan tanya-tanya pada pakar terapi cerebral palsy, yaitu Ibu Sinto. Apa kabar tadi? Sudah baik ya Bu Sinto ya? Bu, kita mau nanya-nanya nih tentang terapi cerebral palsy, boleh ya Bu ya? Iya. Bu, Ibu pertama kali terjun di dunia cerebral palsy ini tuh gimana sih Bu? Bisa diceritain sedikit nggak Bu? Tahun 83 saya mulai kerja, umur 20 tahun itu saya kebetulan kerja di tempat anak-anak Indonesia. Masih muda sekali, dan saat itu pengetahuan tentang cerebral palsy ada tapi sedikit sekali. Nah, di tahun itu ada perubahan penyakit dari penyakit polio, post polio, menuju ke yang makin berkembang, pengobatan makin bagus kan cerebral palsy ya. Nah itu
kita jadi pengetahuan untuk treatment untuk cerebral palsy masih sedikit. Jadi saat itu saya menterapi anak dalam waktu kurun 2 tahun 85 itu saya putus asa. Kenapa putus asa? Karena saya belum tahu emang. Pada saat itu belum tahu ya Bu ya? Tahu CP itu begini-begini, cuman aku nggak tahu harus diapain, jadinya apa. Terus ini anak nanti bagaimana? Kalau kita dalam konsep pengobatan itu berobat besoknya baik gitu kan. Nah ini enggak. Udah aku merasa ngobati 2 tahun, katanya kok anaknya makin geriting gitu. Artinya kan ada yang salah gitu. Saat itu saya cuma karena memang pengetahuan sedikit sekali, internet belum ada, komputer masih jarang sekali, masih belum ada lah komputer saat itu, handphone juga belum ada, telepon masih telepon biasa. Jadi kalau kita mau pergi harus ke luar negeri. Terus saya saat itu merasa putus asa, saya doain aja. Mudah-mudahan anak meninggal. Oh iya ya, karena memang udah kayak patah semangat gitu Bu ya. Saya merasa berdosa gitu. Ya aslinya sih dosanya bukan apa-apa, cuma saya merasa berdosa aja. Ini anak ya Allah, udah meninggal aja kamu bikin susah orang. Gitu, karena masa depannya gimana? Kita kan kebayang ini anak. Misalnya aku umur 5 tahun, nanti 7 tahun udah bengkok semuanya, bongkok semuanya, kakinya ngilang. Berarti ada yang salah gitu loh. Saya treatmentnya salah ini gitu. Nah karena saya doain gitu, mungkin Tuhan juga kasih gini, kamu tuh loh yang nyiptain aku, kamu doanya. Dapat hidayah lah, ada temanku pulang dari London belajar obat itu saat. Oke saya ikut belajar, terus metodenya kok begitu-begitu, terus aku lihat apa ya yang tujuannya terapi itu jadi nggak jelas gitu. Saya memang terus terang sesaat itu karena memang pengetahuan kurang sekali. Terus saya belajar obat, saya belajar gini, saya pakai. Ini maksudnya apa sih? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya melakukan tapi saya nggak tahu. Terus saya nggak tahu saat itu. Sehingga berjalannya waktu di tahun kelima saya dapat beasiswa ke Jepang. Saya berharap mudah-mudahan saya di sana dapat sesuatu. Ternyata belajarnya beda. Jadi belajar CPR, case based rehabilitation. Jadi saya belajar bagaimana di Jepang itu menggait pasien-pasien penduduk yang ada gangguan cacat lah istilahnya gitu, dari bukan 5 udah terdeteksi gitu. Nah terdeteksi terus akhirnya gimana, nanti harus kemana diarahkan udah tahu lah. Ini anak mau digugurkan atau dihidupkan itu udah tahu. Jadi pilihan kan. Akhirnya saya mau anak saya tungguin banyak gitu. Nah satu hal yang di Jepang itu bagus itu apa? Memang pemerintahnya banyak membantu. Jadi semua ya negara maju lah gitu. Jadi semuanya udah tertata dengan rapi, itu yang membuat saya. Tapi treatment yang sesungguhnya bagaimana untuk CP ini saya memang belum ada bentuknya, belum tahu saya. Cuma tak lihat, aku kebetulan stay di Sendai itu 2 minggu tuh saya nungguin rumah sakit ortopedi di sana yang ada surgery, apa yang dislokasi hip itu ada banyak. Tapi di sana memang bagus ya, karena post surgery itu tertangani dengan baik, hasilnya pun juga baik. Nah, udah pulang dari Jepang, yang jelas saya terbuka wacana saya. Mindsetnya udah berubah ya, kalau udah belajar begitu, karena kita tahu orang itu bekerja bagaimana, disiplinnya, terus bagaimana berpikirnya, pola pikir itu mengaruh pola pikir. Nah, udah tahun kelima udah selesai, kebetulan saya hamil, terus saya nggak bisa berusin untuk kerja di tempat yang lama itu, saya resign, saya nganggur nih. Ada temanku, satu dari Australia, lulusan Australia, satu lulusan Belanda. Saya kita nyoba yuk, dekat rumahku alasannya karena dekat, jadi ya udah aja kita coba. Nah di situ saya explore kebetulan. Terus tahun itu berdiri tahun 93 ya di ini, berdiri 93. 98 waktu lagi krisis moneter itu saya pergi ke Jepang lagi. Nah di situ saya belajar obat. Saya pergi ke Obat Memorial Hospital, saya belajar benar. Sedikit ada masuk, cuma memang aku suka kadang gini. Kayaknya memang kultur kita itu yang berbeda. Di situ terus pulang dari Jepang itu yang kedua saya belajar obat di Osaka. Saya pulang. Kebetulan saya punya kolega itu dia
anaknya di treatment glioma. Kayak saya belajar, aku sudah kasih buku banyak, saya pelajari itu semua. Jadi saya pakai dua murid ini tak bagi dua, satu ala obat, satu ala glioma. Itu saya pernah itu ikut juga glioma, ya pernah ikut juga. Jadi makanya semakin cocok sama Kiki Center karena Oh iya, apa namanya Dokter Mita bisa ceritain nggak sedikit tentang apa glioma? Jadi waktu itu saya dapat info dari teman saya di Santan Teman. Jadi mereka di Amerika ya. Jadi karena masa pandemi, jadi akhirnya kita cuma melalui online saja, buat seperti seminar gitu, mengikuti sekitar mungkin 1 minggu. Mereka kasih course gitu, kebanyakan sih ada juga yang diterapkan di PT ya, salah satunya itu namanya teknik patterning ya Bu ya. Jadi pembuatan pola itu supaya itu membantu anak dalam pergerakan. Betul ya Bu? sebenarnya kalau saya kelompokkan ke relaksasi. Karena dengan di pattern itu anak jadi lebih rileks. Karena itu ada stretching kan, stretching yang full rate ya, nggak range of motionnya nggak full, tapi paling nggak stretchingnya bagus. Satu itu, terus yang kedua membuat pola gerak. Kalau anak belum tahu, anak kan di CP itu kan nggak ada pola normal. Jadi kita harus mempola. Gitu. Itu yang saya ambil. Sama harus merangkak itu ya. Kalau itu aku nggak pakai. Masih Nggak pakai. Ada sebagian aku ngambil karena aku amatin. Aku tuh di sini cita-cita saya karena dari awal itu saya melihat bahwa di Indonesia tuh nggak ada yang cover anak-anak seperti ini. Jadi as soon as possible, secepat mungkin anak ini bisa jalan. Satu itu. Terus yang kedua, saya harus mentraining orang tua. Karena ini bukan anak saya. Iya betul. Kan mungkin saya cover sejak bisa. Nggak mungkin. Jadi saya harus ngajarin orang tua. Makanya kalau orang keluar terapi di sini jangan buru-buru pulang ya. Diajarin dulu sampai dia awasi dilirik-lirik. Salah. Ada pengawasnya ya, Iya. di situ pengawasnya ya. Kita nggak usah pegang, tapi yang penting dia dilihat, oh itu salah, nanti dikasih tahu seperti itu. Soalnya kalau di rumah belum tentu dilakuin. Iya betul ya. Dan Saya tahu peralatan sekali juga. orang tua bagaimana beratnya punya anak seperti ini. Iya betul Bu. Apalagi sibuk kan, ibunya pekerja, soalnya pengalaman pribadi. Jadi gimana Bu? Terus ya itu yang akhirnya kolega saya tuh kebetulan kalau ini ada mamanya dokter pulang gitu ya. Mama saya yang lain kan membantu. Iya. Kalau membantu ini dilepas, apa yang terjadi? Gak mungkin lah gitu. Pasti dia suka ya. Kadang-kadang namanya juga levelnya SMP lah paling tinggi sekarang. Ada beberapa yang SMA agak pintar, tapi most of them itu SMP, SD ada yang buta huruf. Itu apa? Kita juga harus paham seperti itu. Jadi beberapa metode dari luar, saya pribadi pengalaman saya itu nggak cocok dipakai orang Indonesia. Karena orang Indonesia kan semuanya berpikirnya, mohon maaf, yang ala kadarnya, cepat bisa, cepat pinter, bayarnya murah, kalau perlu disulap. Itu Indonesia banget. Iya cepat, pokoknya cepat gitu ya. Dia kan bahwa yang dokter tadi ceritain kan dia kerusakan susunan saraf pusat pada masa pertumbuhan bersifat permanen. Mana tahu orang Indonesia nggak mikir itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti yang dari orang tua suka gini, Bu, ini udah terapi di sana, ini kamu nggak baik-baik gitu gimana? Terus saya tanya, Ibu udah diterangin apa sama terapi sama dokternya? Suruh latihan. Konsepnya orang tua mindsetnya itu udah beda. Dia nggak pernah tahu bahwa kita harus terangin. Makanya kalau di sini saya terangin dari A sampai Z itu persoalan. Terus masa depan anak ini bagaimana? Ya sebenarnya kadang-kadang orang tua nggak suka sama saya karena takut. Akan dihadapi. Gitu. Dihadapi. Kalau dokter mungkin mikir ya, udah ini permanen. Ini kalau nggak diurus, ya orang lain banyak yang nggak tahu. Seperti itu. Jadi memang kalau ketemu saya orang tua kadang-kadang nggak suka kalau nggak siap. Ya nggak? Benar Bu. Itu aja background saya. Oh gitu. Penasaran sebenarnya, cuma penasaran ini bisa diperbaiki nggak? Bisa. Jadi udah berapa tahun Bu berarti? Baru 40. Baru 40 tahun ya. Kan dari 83 ya 40. Baru ya Bu itu ya, baru 40 tahun ya. Tapi terus Iya, terang saja, biasa ya. saya baru ngeh terapi itu kurang lebih sekitar 10 tahun ke atas. Oh, Baru 10 tahun. Berarti formula fixnya baru 10 tahun ini ya. Formula fix yang 15 tahun. Oh, 15. 10 tahun baru ngeh, oh gini.
Saya cuma berpikirnya gini, apa yang harus saya lakukan? Satu, saya harus bikin modul. Jadi walaupun modulnya untuk saya pribadi ya, saya harus ngajari teman. Karena nggak mungkin saya bukan sendiri. Yang kedua, saya harus punya modul untuk ngajarin pembantu. Saya punya modul untuk ngajarin orang tua. Nah, yang penting itu aku. Akhirnya alhamdulillah di 15 tahun kesini itu lebih enak. Itu. Makanya sekarang udah enak kan? Kita dapat enaknya. Modul luar biasa. Approach orang tua itu luar biasa. Tapi saya kadang-kadang cuma berpikir gini, ya nggak bisa nyalain sebenarnya orang tua karena beban berat yang dirasakan. Kadang denialnya itu sih. Ya, apalagi orang awam ya Bu. Iya. Kalau kami sudah acceptance dan Tapi kami saya aja pertama denial dulu. Iya. Sih kayak, bener nggak sih ini anak benar-benar CP gitu loh. Iya. Jadi terus ketemu Bu Sinto waktu itu, terus dijelaskan juga panjang lebar. Karena ya saya memang dokter gitu ya. Tapi memang nggak sedetail itu saya nggak tahu sejujurnya gitu, apalagi terapi mengenai CP gitu. Iya, kita tidak mempelajari sedetail itu gitu. Kalau di tempat lain kan bisa duduk manis ya. Iya. Terapi itu di luar main handphone, itu memang nggak ada ya. Saya memang di sini programnya luar biasa sih Bu. Jadi memang setelah terapi di sini, terus di rumah memang kita dikasih PR banyak banget ya, banyak banget PR. Tapi emang approve-nya 2 bulan sudah terlihat sih progresnya. Betul-betul langsung proof banget sama belain kembali lagi jadi Surabaya bisa gitu ya. Dulu ya, jadi gimana ceritanya kalau waktu itu baru tahu awal tuh bulan Juli kalau kesini tuh kayaknya belum tahu bagaimana CP Center. Setelah masuk ini jatuh cinta ya Bu ya, cocok sama programnya. Tapi saya harus pulang karena pingin Naya lebih baik karena emang udah kelihatan cuma belum maksimal ya, karena harus latihan terus. Saya kembali lagi ke sini terus ya. Iya. Kita mau nanya nih Bu, kan ini kan kita ulang lagi ke center nih. Kipi Center ini sebenarnya terapinya itu apa hanya CP saja kah? Atau ada yang lain atau gimana? Ada yang lain. Jadi apa saja Bu? Ada autism, ada Down syndrome, ada kelainan perifer juga ada. Beberapa sebelum COVID itu ada SMA, spinal muscle atrophy, ada Duchenne type, ada trisomi berapa tuh 18. Tapi sebenarnya sudah COVID ini dan memang gini, kalau yang lain selain apa tuh yang Down syndrome, yang autism, yang itu rata-rata kan anak nggak terlalu berat lah, gitu. Jadi cepat selesai. Cepat selesai. Tapi kalau yang CP ini kan complicated misalnya. Jadi biasanya dia udah muter-muter udah nanti balik lagi. kayak saya. Jadi banyak ya Bu sebenarnya ya. CP jadi akhirnya CP itu di sini banyak banget. Iya betul. Sebelum pandemi itu 300 ribu desa. 300. Tapi memang cabangnya di mana-mana sih Bu Kipi Center Ya cuma 3. Itu nggak sengaja saya juga. Sebenarnya saya pertama kan dulu di Bona. Nah di Bona itu sempit ruko gitu. Terus alhamdulillah dapat rezeki pindah ke sini. Ini yang paling besar. Terus kita di ini tuh terakhir di Green Garden itu orang tua murid yang bantuin. Ada 2 building, 1 sekolahan untuk luar biasa, 1 untuk terapi. Jadi ada 2 building yang di Sunter itu di sini, terus di sini yang agak berikutnya Sunter itu belum lama. Gitu. Berarti yang ketiga di Sunter ya Bu? Iya, yang terakhir Sunter. Jadi sebenarnya itu karena apa, dulu tuh murid saya tuh dari Kemayoran, dari Kelapa Gading kan kasihan ya. Belum macet, untung aja udah ada ya. Kalau dulu ke sana ya Allah, dari Tangerang pada datang gitu. Aku tuh kasihan. Terus aku ngomong biasanya Bu, ini murid dari pakai aja rumah saya Bu. Yang di Sunter juga gitu ya, alhamdulillah ya. Rezekinya anak-anak itulah. Kalau aku sih cuma bantuin aja. Gitu. Oh gitu, oke. Terus Bu kalau misalnya untuk kan CP ini kan tadi macam-macam nih Bu ya. Kalau untuk terapinya ini gimana Bu programnya, atau berbeda-beda gitu Bu antara pasien yang misalnya spastik gitu, yang CP yang lain gitu? Iya, pasti berbeda. Tiap case kan berbeda. Spastik kan juga macam-macam. Spastik itu tone-nya, tapi ability-nya kan berbeda. Nah, aku bagi dari ability-nya sama tone-nya. Kalau ability-nya kan itu milestone-nya ya normalnya tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan. Nah, kalau anak usia 5 tahun kepalanya belum bagus, pasti berbeda dengan anak yang 5 tahun sudah bisa
duduk dan berjalan. Nah, itu pasti beda-beda. Orang tua kelihatannya mirip-mirip, tapi apa tuh? Ya pasti berbeda karena tujuan otot yang aku mau bentuk beda. Di sini orang tua boleh, misalnya aku cuma ngasih program aja, Bu kerjakan ini sekian menit, ini sekian ini, caranya seperti ini, dan gue udah tahu, oke. Aku tinggal evaluasi aja. Dan insya Allah saya tahu ini mesti nggak dikerjain. Ketahuan. Karena orang tua tuh lucu ya, untuk anaknya aja bohong gitu. Tapi kadang-kadang Bu, Kadang takut sama Bu Sinto kayak iya, gitu. kenapa harus Takut dimarahin kayaknya Bu. Nah, namanya juga kan dari awal saya udah kasih tahu Bu, nanti kalau Ibu latihan di sini jangan marah kalau ditegur, jangan sedih kalau dibilangin salah, karena memang salah. Jadi itu kalau Ibu ditegur pasti ada gunanya. Jadi ya Ibu ikutin aja, karena di sini tujuannya bukan saya atau Ibu, tujuannya ini anak harus maju, karena ini anak masa depan Ibu loh. Dan terbukti sih Bu, kalau mengikuti semua step by stepnya yang Bu Sinto itu PR kita gitu ya, pasti akan maju kan. Makanya saya selalu bilang orang tua catetin itu latihannya. Jadi ngomong jujur aja, kalau nggak bisa kan aku ajarin. Aku punya 1001 cara untuk anak ini. Oh ini rewel Bu, aku kalau nate ini begini. Oke, sini tak ajarin yang ini. Oke, kita pakai cara tadi ini. Mirip-mirip tapi bentuknya berbeda. Pasti harus beda. Nah itu aku nggak dapat Bu untuk program yang aku belajar beberapa metode. Aku belajar kedaptif, belajar obat, belajar endowment, Weda method yang dari Jepang. Apa itu lupa satu. Itu aku belajar semua, aku nggak ada itu. Makanya aku merasa oh ini nggak bisa karena orang Indonesia kita harus jelas. Target. Ya dan target yang punya saya. Jadi formula Ibu sendiri gitu ya. Ini anak Indonesia saya bikin. Iya. Kan orang Indonesia itu sambil petanan, harga cabai mah iya, ya gitu. Nah ini begitu, latte, tapi boleh ngobrol yang lain. Awas hati-hati, nanti anaknya jatuh. Aku tinggal gitu. Temennya pembantu loh. Iya. Kita satu dan kedua nanti bikin stres loh. Kalau kita nggak bikin fun, nggak bikin enjoy, stres. Kan itu pekerjaannya mungkin nggak repetitifnya harus kita hitung. Iya betul. Stres itu, makanya kita harus, makanya aku nggak boleh satu terapi pegang satu anak nggak boleh. Makanya itu jangan heran ya, gurunya ganti-ganti Oh ya. pantas ya, oh gitu ya. Makanya babnya di sini kenapa lanjut lagi? Iya betul. Karena itu menghindari stres. Stres karena pegang anak CP itu berat. Iya. Makanya saya sudah tahu, karena saya dulu pegang sendiri aja berapa puluh tahun. Jadi saya tahu bagaimana rasanya, teman-teman nggak boleh putar gitu. Tapi program satu. Tapi terapis semua Pizza Center sih bagus semua sih. Alhamdulillah. Sayang anak juga sih. Iya sayang anak juga, yang penting itu ya. ya. Anaknya juga nyaman gitu maksudnya gitu. Yang penting itu. Makanya kelihatannya kok diputar terus iya. Dan saya nggak mau, itu juga ada dampak psikologis bagi anak. Dia lebih banyak kenal orang, itu juga buat dia brainnya lebih hidup. Kalau kenal sama satu, anak jadi secara psikologis depend on siapa. Gitu lah, itu aku nggak mau. Biarin aja anak berbaur. Itu buat Sosialisasi juga ya Bu. Iya. Kayak aku kan kayak sekarang udah mulai mau. Dulu tuh kayak nggak mau sama sekali ya Bu ya. Aduh bener-bener deh. ini nggak ada suara. Iya. Ini juga baru ongoing. Lagi OTW ya. Iya. Bu, ini mau nanya lagi nih Bu. Masalah sih kan kalau misalnya tadi kan terapi Bu. Kalau misalnya screening CP di Pizza Center bisa nggak Bu? Maksudnya seperti apa Bu? Ya, Ada tes-tesnya. Oh gitu. Makanya kalau bayi gitu, saya bilang ada beberapa yang aku udah pas ya. Ini hati-hati nih. Kenapa Bu? Lebih baik dilatih aja. Jadi kita udah early intervention. Dan intervention lebih bagus. Karena narkotikanya kan masih banyak. Oh iya. Jadi semakin kecil semakin bagus ya Bu di terapi ya. Biasanya kalau aku makan di bawah 2 tahun atau 1 tahun itu yang bagus seringnya itu less handicapnya. Jadi dia nggak perlu pakai APO, nggak perlu ini karena narkoba yang aku bikin banyak. Enak ya, sayang ya. Si dulu Baru tahu Pizza Center tuh sih 2 tahun lebih Bu. Ada cerita nih. Aku punya murid umurnya 6 tahun, 5 tahun atau 6 tahun gitu. Kebetulan anaknya CP, ibunya pregnant. Nah ibunya pregnant,
terus kebetulan dikleri bilirubinnya itu berapa, 26 atau 36, pokoknya tinggi deh, harus ganti darah, kebetulan nggak punya darah. Terus orang tua ngumpulin dana karena memang dia kurang mampu. Terus bilang ke saya, Bu Sinta, itu gimana itu adiknya lahir tapi kuning. Aduh, kita udah ngumpulin dana Bu, terus gimana? Udah kasih aja deh dananya sama dia, masih kurangnya itu nambahin. Nah saya nggak mau 50 juta gitu loh. Terus gimana, udah tak tanggung deh itu aja sama mampu. Maksudnya itu udah nggak apa-apa, kasih aja mamanya. Nanti kalau dia ya udah bawa pulang aja, mana memang nggak ada dana ya bawa pulang. Nah sebulan sesudah dia di rumah tak panggil, sini mah gitu. Masih ya ibu-ibu baru lahiran sebulan masih lemes ya. Terus akhirnya tak kasih tau mama harus latih ini. Anaknya sekarang udah SD kelas 3. Bagus Mas, nggak ada sisa. Itu kalau gede rata-rata, kalau iktar itu apa? Spastik adenoid. Ya mamanya terima kasih Bu, anak sebenarnya nyusahin dia. Aku cuma mau kan. Jadi bagusnya tuh memang dari awal ya Bu ya, dari awal sama screening dulu kalau ada faktor resiko seperti Ya, itu. sebenarnya kalau kayak hypoton gitu, kalau kita latih dari awal hypoton itu hypo namanya. Hypo itu apa? Di bawah ya. Itu termasuk nerve-nya juga lambat. Makanya kita harus kerja keras. Kalau spastik itu gampang. Iya, aku kalau pusing-pusing spastik susah, tembak potong. Dilatih cepat. Coba, ada cobanya. Kalau spastik itu kita benar-benar harus aware seumur hidup. Oh iya. Karena kalau dia kan istilahnya dia seumur permanen ya. Jadi kan kemungkinan itu terjadi apapun secondary morbiditas kan masih ada. Karena perintahnya tetap salah. Jadi ibaratnya kita harus jaga ibadahnya, dia harus tegak. Saya selalu mengumpamakan kepada orang tua, Bu, aku hanya bikin bisa jalan 110 cm. Jadi ibu tingginya berapa? 170, Bapak 180. Average-nya mungkin 170-an kan? Nah 110 menuju 70 kan 60 cm itu. Oh iya. Itu yang harus dipikirkan oleh orang tua dan terapis. Ternyata terapis juga lupa, udah jalan nggak apa-apa. Enggak, kita harus jagain karena dari tahun ke tahun pasti terjadi perubahan. Jadi perubahannya apa tuh Bu? 3 tahun nih ya, udah pasti datang tuh ankle-nya. Nah, diemin aja, ankle-nya nggak diemin. Tadi anak tuh, Iya. itu umur 4 tahun, bener kan? Ininya sudah kompleksi. Itu kelima nanti muncul. Ya anak saya waktu itu 3 tahun ankle-nya udah Ankle udah mulai sisir gitu, karena dia harus jaga ibadahnya. Jadi dia udah tumbuhnya begitu. Hamstring udah mulai muncul. 5 menuju 5 itu masih hamstring muncul. Ya karena gravitasi semua itu. Nah nanti begitu 7 tahun pasti aduktornya udah mulai kaku. Aslinya udah ada, cuman akan muncul sejalan dengan bagaimana anak ini fight terhadap gravitasi. Gravitasinya ini yang benar kita itu, makanya ototnya harus kita jaga benar. Sampai dia bisa menahan, bisa kunci tubuhnya. Gitu. Jadi memang terapinya itu sampai dia batas pertumbuhan gitu, itu bagaimana? Nah, sebenarnya sih gini, terapinya yang penting kalau aku nih ya, karena kan biaya juga mahal. Jadi yang penting jalan dulu. Nah, alatnya udah tak siapin tergantung umurnya toh. Nanti Bu kontrol 6 bulan, setahun, ya bulan deh yang paling bagus 6 bulan. Nanti alatnya masih harus dibenerin nggak? Karena alat ini penting untuk jaga. Gantinya saya. Oh gitu ya. Saya itu alat supaya ibunya tahu sebenarnya ini gantinya saya ya. Nah itu jaga. Nah nanti sampai dia 18 tahun. Oh sampai 2 tahun. Ya 18 pertumbuhan berhenti lah. Average-nya kan 18-20. Terus pakai alat terus Iya, sampai iya. usia. Kalau maaf ya kalau udah 4 tahun jangan malah sama alat. Benerinnya lebih susah. Ini sesudah pandemi saya benerin anaknya nggak bisa jalan banyak. Oh dari awal bagus gitu Bu? Kan udah jalan, itu udah awal belum jalan, udah dilatih setahun jalan. Udah tinggal terusin program kan jaga. Saya udah kasih tahu Bu, ini pakai alat sempit dikit, tapi karena nggak berani ketemu orang kan saat itu. Udah nggak berani ketemu orang, ada kendala nggak punya pembantu, mamanya melahirkan, mamanya dan lain sebagainya, sehingga ya seperti itu. Makanya yang penting orang tua ini kalau anak sudah tak buka jalan, buat jalan itu susah.
Nih kalau yang ibu kan putrinya udah jalan. Nih yang kanannya itu cukup rumit, makanya harus semangat ya. Semangat karena memang ini perkembangan tuh. Ayo Naraya ini kan perkembangan tuh, jadi dia mau menuju kemana kita harus sekali, jangan sampai muncul ke sini, jangan sampai muncul ke sini. Itu tugasnya fisioterapi, jadi ibu tinggal kerjain aja. Aku yang analisa aja gitu. Mungkin gitu dulu. Iya. Dokter Mita ada yang mau bertanya? Mungkin tanya ya, berarti kapan sih kita harus mewaspadainya itu supaya nggak sampai kalau dia bakal memburuk atau Postural aja kita berarti. Kalau anak udah jalan, insya Allah nanti Nara udah jalan, ibu cuma postural. Kok jalannya begini sih? Kok pincang? Nah ibu udah aware itu. Kenapa itu? Masih ada yang lain. Kalau nggak diskrepensinya dari mana? Oh diskrepensinya mungkin di hipnya kenapa? Nah, itu kita telusurin. Jangan-jangan dipunggung, jangan-jangan skoliosis. Nah itu kita aware. Jadi postur aja. Karena kalau aku melihat postur itu udah nilai ototnya berapa, aku udah hafal banget. Oh ini mesti ada nilai otot yang lain, mesti ada yang ganggu. Di postur, yang kedua gait analyze, analisa saat dia berjalan. Gitu. Jadi matanya memang harus jeli banget, jadi bisa baru nanti ya. observasi terus ya. Yang penting apa anak-anak itu harus kita jaga di situ, terus nanti konsul aja. Ini kenapa gitu? Nanti pasti kita tahu. Kalau dari situ. Ibu satu lagi ya Bu, dari saya. Apa pesan Ibu Sintu untuk yang nonton kita nih, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang cerebral palsy? Terutama satu harus diterima. Itu kunci. Satu harus diterima. Apapun yang terjadi kita nggak pernah pesan. Jadi kalau kita nggak pernah pesan artinya, ya Tuhan berkehendak bahwa ibu sama bapak itu diberi amanah. Diberi amanah, terus pasti ada jalan keluarnya. Gak usah takut, alhamdulillah rumusnya tuh kepakai di sini. Jadi anak kadang-kadang teman-teman yang masih baru, kok ibu bisa begitu? Ya udah kelihatan. Yang penting aku kalau ketemu orang tua, ibu mau nggak kerja sama kita? Ibu bisa nggak bantu program kita? Kalau bisa, aku bantuin. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Terapi aja tempat lain. Aku juga beban soalnya kalau anak nggak maju. Terima aja dulu. Ada jalan keluarnya. Dan kita bisa buat anak itu jalan, tapi memang kerja keras. Nggak ada yang nggak ada makan siang gratis. Iya Bu. Oke baik Ibu Sintu, terima kasih. Sama-sama. Dokter Mita ada yang mau tambahkan? Mungkin buat orang tua ya itu sih harus aware ya kalau ada something wrong dengan anaknya yang tadi, dan harus mau menerima seperti yang Bu Sinto bilang itu sih. Apalagi lebih awal lebih baik ya Bu ya. Makanya kita harus aware ada yang salah nih sama anak saya dan harus mau mencari solusinya, bukan malah dibiarkan. Dari sini mungkin kesannya sebagai orang tua ya. Atau nyari tempat terapi yang nggak jelas, yang di tiup, yang di apa Iya. Banyak ya Bu yang seperti itu ya. Seperti pecuti belot, itu kan nggak masuk akal gitu. Kita yang rasional aja, terapi ini rasional. Orang penyakitnya juga rasional. Dan jangan berpikir itu kutukan, nggak usah. Iya betul. Yang terima jangan denial ya Bu ya. Nggak usah, jangan denial malah bikin anak ini nggak punya masa depan. Kalau anak ini bisa jalan, bisa sekolah, bisa ini itu, kan itu masa depannya ibu. Iya Gitu loh. Terima aja, kalau yang penting sekarang kalau aku sih mengusahakan bahwa 5 tahun harus jalan. Kalau udah 5 tahun kita tinggal kontrol aja. Ini apa yang perlu gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sintu. Sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama. Semangat ya. Iya. Sama. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.